Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewarganegaraan akan mengangkat atau membahas tentang rule of law dan HAM, dan topik yang akan kita ambil adalah penyimpangan toleransi dalam beragama. Halo Lan. Halo Vira, gimana? Jadi gini nih, saya mau nanya nih, gimana sih tanggapanmu tentang pengertian penyimpangan dan toleransi? Kalau kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau menurut saya, penyimpangan itu adalah tindakan atau perilaku yang gak sesuai nih sama nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan sosial. Sedangkan toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi menurutmu itu penyimpangan tuh lebih ke tindakan sosial yang menyimpang dalam masyarakat. Sedangkan toleransi itu adalah bagaimana sikap kamu menghadapi orang yang melakukan penyimpangan. Iya, bener banget. Bisa kita simpulin nih kalau penyimpangan toleransi itu semacam tindakan tidak sesuai dengan toleransi yang seharusnya. Jadi, seharusnya tidak ada toleransi dalam penyimpangan. By the way Lan, kamu tahu nggak sih ada video nih di TikTok. Dia itu kayak penyimpangan agama gitu. Dia memaksakan orang untuk pakai hijab. Gimana sih tanggapanmu di ilmu sosial sama di bidang agama? Oh, yang itu. Tahu. Seharusnya sih, kalau menurut saya nih ya, seharusnya hal itu nggak dibiarin terjadi. Karena kalau dilihat dari pasal 28D ayat 1, setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan juga setiap orang itu berhak untuk memilih kehidupannya masing-masing gitu. Kalau menurut lu gimana, Fir? Jadi menurut saya sih kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang, walaupun itu baik menurut kita, tapi belum tentu baik untuk mereka. Dan setiap manusia berhak mendapatkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeinginan untuk memilih jalan yang apa yang dia mau untuk tuju. Jadi menurut saya gitu sih Lan. Sama sih kayak kamu, sependapat juga sih sebenarnya. Wah iya, setuju banget sama yang kamu bilang tadi. Kalau semua orang berhak untuk mendapatkan kebebasan dan keinginan yang dia mau. Tapi Fir, bukannya kebebasan itu nggak samanya bagus ya? Iya Lan, itu makanya kenapa di sini tuh kita harus ada peraturan dan itu wajib. Makanya gimana tuh peraturan yang harus kita taati antara benar dan salah. Walaupun belum tentu sih semua peraturan itu benar, tapi kebanyakan kan karena udah diterapin dari kesepakatan bersama, itu tuh udah pasti benar karena keinginan dan pendapat semua orang itu yang menjadi satu. Itu yang buat jadi pendapat itu baik. Kalau kamu sendiri nih, gimana sih pendapatmu tentang hukum? Hukum itu kan peraturan nih. Terus jadi hukum tuh di sosial tuh menurutmu gimana sih? Dan HAM? Kalau menurut saya nih, hukum sama HAM itu erat banget hubungannya. Karena hukum itu berfungsi untuk melindungi HAM. Sedangkan HAM itu berlaku atas dasar hukum. Jadi gitu. Jadi semuanya tuh ikut terikat atau terlibat di antara HAM dan hukum itu. Oh iya Fir, gimana kalau kita coba masuk lebih spesifik lagi? Kalau menurutmu hukum dan HAM dalam agama tuh gimana sih? Menurut saya sih Lan ya, agama dan HAM tuh saling mendukung satu sama lain. Pasti itu kayak erat banget tau. Agama membutuhkan HAM agar tidak tercipta ego agamis yang menjadi Tuhan di sekeliling amarah, murka, dan kebencian karena manusia. Pada dasarnya, sikap ego tersebut didasari oleh hasrat duniawi manusia untuk memanfaatkan agama demi kepentingannya. Apa sih hukum HAM dan pandangan Islam tuh? Jadi menurut saya itu berbeda dengan HAM ya. Secara ala barat tuh yang antroposentris. HAM dalam hukum Islam bukan hanya mengakui hak antar sesama manusia, tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia Allah Subhanahu wa taala. Oke banget nih, kayaknya cukup segini gak sih dari kita? Ya, gimana kalau kita lanjut aja nih ke pembahasan selanjutnya? Boleh. Sekian dari kita. Next. Halo Ripat. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih. Nah, saya ada pembahasan.
Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita melihat masih banyaknya rasa kurang bertoleransi antar beragama dan penyimpangannya dalam perspektif HAM. Bagaimana sih menurut Anda mengenai hal itu? Nah, asik nih pembicaraannya. Berbicara tentang HAM, menurut saya Indonesia sebagai sebuah negara hukum dan seharusnya memang harus menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Karena HAM tujuannya itu untuk menciptakan ketentraman, keadilan dalam kehidupan. Dan menurut saya peran pemerintah wajib melindungi dan menegakkan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan menurut saya dalam keadaan apapun adalah hak beragama. Karena kita atau setiap individu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, dan tentu saja mengenai hak beragama tentu orang-orang mempunyai kepercayaan masing-masing, dan kita tidak bisa memaksa orang-orang untuk menganut agama yang kita percaya, sehingga setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Itu semua karena adanya sebuah HAM. Nah, dan yang perlu diingat juga bahwa jika negara tidak menegakkan HAM, maka mengakibatkan adanya kebiasaan memfokuskan pada kepentingan sendiri maupun golongan dan tidak memperdulikan orang lain, serta tidak adanya tertib sosial dan tertib hukum. Melihat secara lebih konteks, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia serta batasan-batasannya dengan kemajemukan dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentu penerapan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan harus diukur apakah telah sesuai dengan komitmen negara dan benar-benar mencerminkan perlindungan atau bahkan terjadi pelanggaran ataupun penyimpangan. Nah ya, benar sekali. Dan juga menurut dari diri saya sendiri bahwa penerapan hak atas kebebasan dalam beragama harus diperhatikan atau dilindungi oleh negara. Mengingat secara normatif Indonesia terikat pada hak asasi manusia yang telah diintegrasikan ke dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks HAM, keberadaan agama di Indonesia seharusnya diberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menjalankan hubungan khususnya dengan Sang Pencipta, karena itu merupakan urusan privasi individu. Berbicara mengenai kebebasan beragama, pada nyatanya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menjadi polemik yang tak kunjung berakhir. Perbedaan pendapat terkait suatu agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan sudut pandang individu atau kelompok tertentu akan dianggap sebagai penistaan agama. Padahal beragama dan berkeyakinan ada pada konteks internum yang tidak dapat dipaksa dan dilarang oleh pemerintah. Nah, berarti kan bisa kita bayangkan ya, jika tidak adanya HAM, maka hak-hak orang lain dapat diambil paksa dan direbut secara semena-mena. Sehingga terjadinya tindakan yang tidak dilandasi dengan kesadaran bertoleransi dan bertanggung jawab. Padahal bukan tugas orang lain dalam memutuskan apa yang kita ingin pilih. Kita berhak mengambil keputusan atas agama yang kita ingin anut. Kita juga tidak punya hak untuk memaksa seseorang mengikuti kemauan kita. Nah, kita juga tidak bisa memiliki hak melarang orang Hindu yang ingin beribadah ke pura atau menjalankan acara yang ada pada agamanya, dan kita juga tidak punya hak atas agama-agama lainnya. Saya sendiri sebagai seorang beragama Islam yang tinggal di negara Indonesia dengan mayoritas kebanyakan Islam, sering melihat sendiri gimana toleransi antar agama lain dengan agama Islam. Mereka tidak begitu mencampuri urusan kita. Berbeda dengan seseorang yang sesama Muslim, ada rasa menghakimi antar sesama. Misalnya kita ambil contoh menggunakan jilbab yang tidak menggunakan jilbab. Ya, bisa kita lihat dan rasakan di sekitar kita masih banyak orang-orang yang ingin beribadah atau melakukan kegiatan bersama dengan tenang. Jadi terganggu karena tidak adanya sikap toleransi antar agama. Jadi karena tidak memiliki sikap menghargai antar manusia, tidak ada yang namanya moral dan etika. Padahal sudah sangat jelas ada pasal yang mengatur. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur mengenai kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan tersebut. Ya, benar sekali.
Nah, nggak terasa nih waktunya udah 5 menit aja. Iya nih, asik juga nih pembahasannya. Jadi bisa saya simpulin ya, bagaimana pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang bisa bebas memilih keyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Oke, terima kasih Rifat atas waktunya. Sampai berjumpa kembali. Halo, perkenalkan saya Samara Kartika Cinta dengan NIM A1B02222207. Di sini saya akan menjelaskan materi 3, yaitu apa contoh penyimpangan toleransi dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani dengan teman saya yaitu Halo teman-teman, nama saya Ikrim Sandi. Saya di sini yang bakal nemenin Samara Kartika Cinta untuk menjelaskan dan memberikan contoh penyimpangan toleransi dan cara mengatasinya. Nah, sebelum itu nih, saya akan membahas tentang penyimpangan toleransi dalam agama. Tapi sebelum lebih lanjut, kita harus tahu nih, apa itu penyimpangan toleransi? Penyimpangan toleransi ialah penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat nih. Dan juga toleransi adalah tenggang rasa atau secara istilahnya sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Nah, ini saya mau ngasih tahu ke kamu contoh toleransi. Jadi salah satu contoh penyimpangan toleransi dalam agama seperti kasus penembakan tempat ibadah yang terjadi 2019 lalu yang di Selandia Baru, yang bahkan itu menewaskan 49 orang. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak hanya terjadi di luar negeri. Betul. Di negeri kita sendiri, maraknya kasus-kasus penyimpangan toleransi dalam beragama itu banyak banget. Nah, gimana nih menurut kamu, apa sih upaya yang paling relevan untuk mengatasi kasus-kasus penyimpangan toleransi dalam beragama? Baik, menurut saya salah satu cara yang paling relevan untuk mengatasi penyimpangan toleransi dalam beragama. Sebelum kita mengatasi, kita harus tahu dulu kan, penyimpangan toleransi dalam beragama ini terjadi karena apa? Yang biasanya penyimpangan toleransi dalam beragama ini terjadi karena kurangnya rasa menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Iya. Cara yang menurut saya paling relevan untuk mengatasinya adalah dengan mengukuhkan rasa persaudaraan kita antar umat beragama, menghargai setiap perbedaan yang ada dan mengedepankan simpati dan empati. Karena itu semua tidak akan memberi ruang bagi kebencian untuk tumbuh. Jadi, menurut saya itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan toleransi antar umat beragama, apalagi di negeri kita sendiri, di Indonesia ini. Iya. Apalagi di negeri kita ini kan ya, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Yang dimana Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Yang mana kita di Indonesia ini juga berbeda-beda suku, budaya, bahasa, bahkan Indonesia ini sendiri memiliki beragam agama. Iya, betul. Nah, memang seperti yang kamu bilang nih, cara mengatasinya itu, dan saya setuju banget dengan cara saling memahami, Iya, betul. saling menghargai perbedaan. Karena perbedaan-perbedaan itu bisa bisa ditolerir dengan saling memahami gitu. Iya, benar banget. Seperti yang pernah saya dengar juga itu yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI Jawa Barat, Kiai Haji Hafiz Usman dalam sambutannya saat membuka Rakorwil MUI Jawa Barat di Bandung, yaitu beliau berkata
kita harus bersikap perbedaan kita toleransi, sementara untuk penyimpangan maka harus kita amputasi. Betul banget. Perbedaan kita toleransi, sementara untuk penyimpangan iya betul. Karena kan Diamputasi. seperti yang Samara sudah jelaskan di awal tadi kan, penyimpangan dan toleransi itu memiliki penjelasan yang berbeda gitu. Ya betul sekali. Nah, oke, untuk teman-teman semuanya, mungkin kita berdua cuman bisa menjelaskan apa itu contoh penyimpangan toleransi dan bagaimana cara mengatasinya. Cukup sampai di sini aja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sarah. Dan perkenalkan saya Laras. Di sini kami akan membahas topik keempat, yaitu mengenai cara mengatasi masalah penyimpangan toleransi menurut hukum dan hak asasi manusia. Nah, Laras, gimana sih menurut kamu cara mengatasi penyimpangan toleransi menurut hukum dan HAM ini? Bisa dijelaskan? Oke, jadi ini saya pernah baca suatu artikel, dan dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, menegaskan akan jaminan kebebasan beragama pada pasal 28E ayat 1. Ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali ke negara tersebut. Peran negara untuk itu juga dinyatakan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Tapi sayangnya ketegasan serupa sepertinya absen dalam banyak peristiwa bernuansa yang sama. Oke, baik Laras, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Laras, kamu tahu nggak sih yang sekarang lagi viral, yang lagi rame di salah satu sosial media tentang ketentuan mengenai seragam sekolah. Nah, itu gimana sih pendapatmu? Yang lagi viral? Ya. Oh, yang sering FYP. Tahu. Aku sempat nyimak juga sih. Jadi menurut artikel yang aku baca nih lagi, ketentuan mengenai seragam sekolah sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah atas maupun menengah pertama. Permendikbud, pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian khusus agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu juga, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian khusus agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian khusus agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan. Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 ini. Oke, terima kasih Laras penjelasannya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil, menurut konstitusi dan peran negara, penegakan hukum tentang toleransi itu sudah jelas, namun terkadang masih banyak penegak hukum dan masyarakat yang belum bisa menerapkan kebijakan tersebut, sehingga masih banyak terjadi intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi di sini peran kita sebagai masyarakat harusnya bisa memahami dan bisa menerapkan sikap toleransi ini antar sesama di kehidupan bermasyarakat agar masalah serupa tidak terulang kembali. Nah, Laras, saya masih ada nih pertanyaan kedua buat kamu. Oke, apa tuh? Menurut kamu ada nggak sih kenaikan kasus intoleransi di Indonesia ini setiap tahunnya? Oke, langsung jawab nih. Ya. Dalam Komnas HAM tercatat adanya kenaikan kasus intoleransi di Indonesia setiap tahun. Pelanggaran itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Kasus tersebut dipicu oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada
pendidikan, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan juga penegakan hukum. Oke, terima kasih Laras. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini yaitu ada 3 faktor pemicu, yaitu pendidikan, ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan penegakan hukum. Nah, ketiga faktor inilah yang menyebabkan di Indonesia terjadi kasus intoleransi di setiap tahunnya. Wah, kayaknya cukup segini aja nih pembahasan kita tentang topik keempat, yaitu cara mengatasi penyimpangan toleransi menurut hukum dan HAM. Dan jawaban Laras tadi sudah sangat mewakilkan ya teman-teman. Sekian dari kita. Ya, sekian dari kita. Terima kasih.